ke hadis 617. Tentunya masih bersambung dengan 3 pertemuan sebelumnya. Jadi ini pertemuan ke-4 di kitab haji. Ini mungkin terakhir. Mudah-mudahan sampai. An Abi Hurairah an Abdullah bin Sa'id bin Asim radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Ibrahim harrama Makkah wa da'a li ahliha wa inni haramtul Madinata kama harrama Ibrahim Makkah wa inni da'awtu fi sa'iha wa muddiha bimisli ma da'a bihi Ibrahim li ahli Makkah. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Jadi sebagaimana sudah sebelum-sebelumnya, kita tetap hanya membacakan hadis-hadis sahih dalam masalah ini semua. Jadi kata Abdullah bin Sa'id bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Ibrahim menjadikan Makkah sebagai tanah haram dan beliau mendoakan penduduknya tentang kemuliaan. Maka sesungguhnya saya juga menjadikan Madinah sebagai tanah haram, tanah yang mulia, tanah yang terhormat, sebagaimana Ibrahim menjadikan Makkah. Dan sesungguhnya saya juga mendoakan Syah dan Mud penduduk Makkah, sebagaimana Ibrahim mendoakan masyarakat Makkah, penduduk Makkah. Jadi sebagaimana kita sudah lazim ketahui bahwa kedua tanah ini adalah tanah haram, tanah yang mulia, dan banyak hal-hal yang tidak bisa dibuat di tempat-tempat lain, khusus di tempat ini. Yang lalu sudah kita bahas, apalagi sementara haji, umrah, binatang buruannya tidak boleh diganggu, daun-daunnya tidak boleh diganggu kecuali mau dimanfaatkan. Jadi tidak seperti di tanah-tanah sepadan. Makanya ada yang haji dan umrah kalau sudah selesai biasanya mau ziarah, jalan-jalan, paling banyak kan berpati, baik di seputaran Madinah, Nabawi maupun di seputaran Haram. Itu tidak bisa diganggu. Itu kalau kedapatan kita tangkap, ada juga aturan sana. Kedapatan kita tangkap itu lumayan dendanya, 1 ekor kambing. Kibas di sana itu harganya lumayan mahal, kibas sampai 4 juta 5 juta itu. Jadi tidak sembarang. Jadi inilah kemuliaan Madinah dan Mekah yang Jumat lalu kita sudah bahas tentang radius dari tanah haram itu sendiri, khususnya Makkah ya. Jadi Makkah itu yang lalu sudah kita bahas bahwa tanah haramnya itu kurang lebih 50 sampai 60 kilo radius tanah Makkah yang tanah haram. Yang lalu sudah kita bahas wilayah baratnya, mulai wilayah barat, wilayah utaranya dari Tanim, wilayah timurnya Jirana, kurang lebih 15 kilo, 16 kilo, tambah 12 kilo, 14 kilo. Jadi totalnya kurang lebih tanah haram itu totalnya Masjid Haram kurang lebih 60 kilo. Jadi lumayan luas. Ini yang disampaikan sama Nabi dalam hadis-hadis sahih. Ini tempat yang tidak dimasuki oleh Dajjal, sehingga sunnah kita berdoa mati di tempat itu sebenarnya. Begitu juga Madinah tentunya. Jadi sunnah mati di tempat itu, sunnah berdoa mati di tempat itu, dan memang tidak akan terjadi huru-hara, khususnya nanti ketika Dajjal turun, tidak bisa sentuh ini wilayah, kurang lebih 60 kilo radiusnya. Jadi dari 60 kilo ini dimanapun kita berada, utara, timur, selatan, kalau masih radius tanah haram, ya sebagaimana yang Nabi jelaskan, 1 kali sembahyang nilainya 100.000 pahala. Jadi bukan hanya di masjid haramnya, di tanah haram itu kalau kita sembahyang
sama dengan 100.000 pahala. Jadi di mana saja, bukan nanti di depan Ka'bah. Radius 60 kilo kurang lebih. Kemudian Madinah, khusus Madinah, dijelaskan Rasulullah di hadis berikutnya, wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinatu haramun ma baina 'airin ila syawd. Jadi kalau tanah haram di Madinah itu antara gunung Air dengan gunung Thawr. Tetapi ijma' ulama 4 mazhab menjelaskan bahwa gunungnya tidak masuk tanah haram Madinah. Jadi ada di bagian utara selatan dari Madinah itu gunung Air dengan gunung Thawr. Jadi antaranya ini saja, bukan gunungnya yang tanah haram. Sehingga inilah kata Nabi, Madinah di antara ini kurang lebih radius 17 kilo saja. Jadi kalau Madinah kurang lebih radiusnya 17 kilo. Kalau di ukuran di Arab itu mil, berarti kurang lebih 12 mil. Kalau kilometer kurang lebih 17 kilometer. Ini yang kata Nabi, Dajjal sampai kapanpun tidak akan masuk di sini. Nah, ini yang kata Nabi berdoa untuk mati di wilayah ini, termasuk Umar bin Khattab. Ya, dalam hadis-hadis saya populer doanya kan. Allahumma rzuqna syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matikan saya di tempatnya Nabi, di tanah haram ini yang radius 17 kilo. Dan itu doanya Umar terkabul. Jadi doanya terkabul. Mati di daerah kurang lebih 17 radius 17 kilo itu. Nah, termasuk Masjid Nabawi dengan radius antara satu bukit dengan bukit lain. Nanti kalau kita gambarkan agak sulit. Nanti kalau pergi umrah lebih longgar, kalau haji agak setengah mati, waktu mepet. Jadi kalau orang-orang paham, dia buru di tempat-tempat ini. Nanti di babak Quran, bukan di bab fikih. Nanti di babak lain kita bahas kapan-kapan. Menjawab bagaimana huru hara akhir zaman ya. Hadis berikutnya. Jadi hadis ini lumayan panjang. Ini satu hadis yang lengkap tata cara haji. Ya. Jadi saya potong-potong saja, agak lumayan panjang, 2 lembar. Ini hadis sahih riwayat Jabir bin Abdullah. Ini lengkapnya cara berhajinya Nabi. Walaupun yang sebelum-sebelumnya kita sudah jelaskan ya. Kurang lebih ini lengkapnya. Di semua kitab-kitab fikih di 4 mazhab ini yang paling lengkap. Karena dari sini mulai dari ihram, talbiyahnya Nabi sampai Nabi selesai tahallul, ini lengkap. Hadis yang lumayan panjang. Jadi kurang lebih Jabir bin Abdullah bercerita, Nabi wasalla Rasulullah fil masjid sumaratu wa gaswatu hatta idza stawat fihi alal baida ahla bit tauhid. Jadi kalau Nabi sudah masuk mikat, yang lalu sudah kita bahas, mikat haji, di situ kita tanamkan niat sekaligus dengan ganti pakaian ihram yang tidak berjahit. Ya. Kemudian setelah itu masuk di salah satu masjid tempat mikat ini. Kalau di Mekah termasuk Jirana, termasuk masjid Aisyah. Di sini kita mandi dulu. Setelah mandi pakai ihram, baru salat 2 rakaat. Di situ niat. Nah, niat kita untuk apa? Niat untuk haji atau untuk umrah. Nah, di sini juga ini 3 jenis haji ya. Sebentar kita ringkas. Kemudian setelah berangkat menuju ke Baitullah, yang Nabi biasa baca kalimat tauhid, talbiyah, labbaik Allahumma labbaik seperti biasa, labbaik la syarika la labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian setelah itu Rasulullah ini hadis tamat ya. Rasulullah langsung masuk di wukuf tawaf ya. Jadi yang kita kenal dalam fikih supaya mudah,
Biasanya kita belajar di pondok atau di jamiah, haji yang dilaksanakan Nabi kasih 3 cara. Kenapa harus 3 cara, tidak 1 cara? Inilah kemudahan agama. Karena kita ini berhaji berbeda-beda wilayah. Ya, sebagaimana mikatnya juga berbeda-beda, lalu sudah kita bahas di Jumat lalu mikat haji. Jadi sehingga bisa 3 cara yang kita kenal dengan haji tamattu, kemudian haji qiran, kemudian haji ifrad. Karena memang kedatangan kita berbeda-beda, wilayahnya juga berbeda-beda. Ya. Jadi kalau haji tamattu itu kalau Indonesia ada yang bisa dapat rata-rata di gelombang pertama pemberangkatan. Jadi agak luas. Jadi haji tamattu ini menyelesaikan umrah dulu, baru nanti tanggal 8 Zulhijjah baru pakai ihram untuk haji. Nah, ini orang-orang yang berangkat di gelombang pertama. Nah, utamanya di reguler ya, pemerintah. Karena biasanya orang plus itu biasanya terlambat datang. Rata-rata mereka ambil ifrad, ya, langsung masuk Arafah. Karena biasa ada yang datang tanggal 8 baru turun di tanggal 8 baru ada di Mekah. Tanggal 7 turun di Jeddah atau di Madinah. Tanggal 8 baru ada Mekah, langsung masuk wukuf, dia ambil haji ifrad. Nah, tapi kalau yang agak longgar gelombang pertama bisa ambil haji tamattu. Jadi kita bisa umrah dulu, bebas. Mau umrah dulu, setelah itu ambil lagi umrah 2 kali untuk orang tua boleh, ambil lagi umrah 3 kali untuk nenek, kakek boleh, ambil lagi umrah 4 kali atau apa sampai tanggal 8 Zulhijjah. Tapi ingat, kalau mau awal-awal datang mau ambil tamattu, jangan kursi, jangan sampai 4-5 kali umrah lah. Nanti kecapean, pas masuk di Arafah sudah lemah, sudah loyo. Nah, jadi jangan dipaksa, kalau bisa 2 kali saja, karena umrah ini tidak sembarang, karena harus pergi mikat lagi dulu kan, harus pergi tempat ihram. Ya, ini kalau di Mekah antara Masjid Aisyah atau Jirana, yang paling banyak itu Masjid Aisyah, karena dia kurang lebih radiusnya 6 kilo dari Ka'bah, 6 kilo dari Ka'bah. Kalau Jirana kurang lebih 12 sampai 15 kilo dari Ka'bah. Nah, jadi jangan diporsi, saya mau umrah terus. Pada saat tanggal 8 Zulhijjah masuk di Arafah, nanti sudah sakit, sudah loyo. Jadi jangan dipaksa, 2 kali cukup. Kalau ada waktu, habis haji, habis tahallul, habis tawaf wada, boleh ada waktu ambil umrah lagi. Nah, kemudian Nabi apabila sampai di begitu juga doa yang Nabi sampaikan kalau masuk di sa'i, di Safa kan dulu di bukitnya Safa, inna Safa wal Marwata min sya'airallah. Jadi jangan kita gambarkan tempat sa'i itu seperti di zaman Nabi. Kalau sekarang sudah tidak. Kalau di zaman Nabi kan tempat sa'i itu Safa Marwah itu bukit. Kayak bukit apa? Bukit Tanah Runtuh ini ya. Satu bukit kemudian ke bukit yang satu. Jadi sekarang tidak begitu. Hanya mendaki sudah tehel semua. Sudah marmar semua sekarang kan. Kemudian lembahnya yang turun itu Nabi kalau sa'i, kalau pas di lembah tengah-tengah kan agak lari-lari kecil. Kalau sekarang sudah tidak ada lembah, sudah agak tebal tehelnya. Hanya ditaruh lampu-lampu hijau. Ya. Baik di atasnya itu ada lampu-lampu hijau, itu yang menandakan kalau kita sa'i, kita agak berlari-lari kecil di sini. Nah, gitu kira-kira. Jadi jangan gambarkan sa'i itu sudah seperti zaman Nabi. Sekarang sudah tidak, AC di dalam, sudah ada kipas angin besar, sudah aman. Tiap-tiap di tengah kalau capek boleh minum air zam-zam. Jadi sudah nyaman. Jangan digambarkan seperti di zaman Nabi. Kemudian ada nanti sambilan supaya aktif ditanya. Ada yang kita bingung-bingung ya. Memang ini bab haji. Kalau tidak pernah kita minimal umrah atau haji agak sulit masuk. Tapi tidak apa-apa, kita menghayal dulu. Ya. Jadi saya sampaikan yang mudah-mudah saja. An Huzaimah An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah nahartuha huna wa minni kulliha munharu fa anharu fi rihalikum wa waqaftuha huna wa arafata kulluha mawqifun wa waqaftuha huna wa jama'a kulluha mawqifun rawahu Muslim.
imratin sa'alallahu ridwanahu wal jannah wasta'aza bi rahmatihi minan nar. Jadi hadis Huzaifah dulu bahwa Nabi itu kalau utamanya talbiyah, jadi tidak usah supaya tawaf atau sa'i tidak pusing, tidak usah pegang buku panduan itu, nanti pusing. Ya, nanti pusing. Apalagi di mazhab Syafi'i itu banyak sekali bacaan-bacaan. Jadi nanti kita buka buku. Jadi simpel saja yang Nabi sampaikan. Jadi kalau di Safa di Marwah, jalan antara Safa dengan Marwah ataupun tawaf di Ka'bah, simpel saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitu juga kalau sudah sampai di Bukit Safa, doanya simpel saja. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min syahtika wan nar. Itu saja ulang-ulang. Atau kalimat-kalimat thayyibah yang lain, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kalau saya yang lain nanti pusing. Ya, kalau pakai buku panduan itu nanti sakit kepala pusing. Jadi itu saja bacaan-bacaan. Malah sekarang mungkin saking modern ya, sebagian orang Indonesia pakai lagu-lagu di Isya. Sah atau tidak secara jumhur 4 mazhab sah, ya kan? Sah. Tetapi nanti efeknya yang kita dapat di hati itu tidak terlalu bagus. Kalau sudah pakai salawat, memang salawatnya bagus. Tapi kalau sudah tercampur musik-musiknya, tanpa artinya perkara yang mubah, memang mubah. Tapi ini ritual haji, bagusnya konsentrasinya yang bagus. Ya. Walaupun ada alasan-alasan ulama, karena biasanya capek orang-orang tua. Safa dan Marwah ini lumayan, 7 kali kan. Jadi agak lumayan, 1, 2, 3, 4 ini. Jadi 7 kali lumayan. Jadi biasa kalau dipakai sedikit salawatan, katanya orang-orang tua itu tidak terasa sakitnya. Ya boleh sih boleh, ya. Tapi kalau kita yang muda-muda, yang simpel-simpel ini saja keamanan. Jadi kalau ada yang sampaikan, jangan kita sampaikan umrah atau hajinya tidak sah. Jadi tetap dibolehkan ya. Kemudian demikian juga di zaman Nabi, jadi ketika sudah 10 Zulhijjah, jadi kata Nabi, saya potong korban saya di sini. Ya. Makanya sebenarnya orang yang haji itu paling bagus korbannya disembelih sendiri. Tapi ini di zaman Nabi, keadaan tidak seperti ramainya sekarang. Ya, jadi sehingga Imam Syafi'i, Imam Hanafi menjelaskan dengan keadaan kontemporer, dia tahu akan datang seperti ini. Utamanya ulama-ulama di masa. Karena sekarang yang baru-baru hampir 2 juta. Ya, yang baru-baru yang tercatat itu, tercatat jatah yang dikasih 1.900.000 sekian. Itu tercatat. Ya, belum yang tidak tercatat. Haji sandal jepit, haji apa semua namanya itu macam-macam. Itu ratusan ribu itu. Ratusan ribu. Ada juga yang liar-liar, tapi yang tercatat sudah di ONA Plus, di Furada, itu kurang lebih 1.900.000. Jadi bayangkan, kalau semua mau korban potong sendiri, pasti agak repot, ribet. Ya, sehingga ulama mazhab Syafi'i, bolehkan juga kita korban di tanah air. Nah, jadi dibolehkan juga korban di tanah air. Karena ingat, korban ini tidak masuk dalam rukun haji. Jadi itu patokannya. Jadi yang lalu dari awal, 7 bulan lalu kita sudah jelaskan. Rukun haji itu hanya 5. Umrah 4, kemudian rukun haji 5, jadi ditambah 1. Umrah dengan haji bedanya hanya di Arafah saja ya. Untuk rukunnya bedanya hanya wukuf di Arafah, itu saja bedanya. Jadi ikhram sekaligus mikat, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, kemudian wukuf di Arafah. 5 saja. Jadi jangan sampai di bayi yang tidak dilaksanakan, tidak sah. Sehingga Nabi katakan dulu, kalian di tenda-tenda. Jadi tenda-tenda itu di Arafah memang dari dulu sudah ada di zaman Nabi, karena memang panasnya luar biasa. Ya, panasnya luar biasa. Jadi tenda-tenda itu sudah ada. Sehingga Nabi katakan, kalian berkorban fa'anharu fi rihalikum, di tenda-tenda kalian saja. Potong itu, sembelih itu korban-korban kalian. Jadi tidak usah dikumpulkan di satu tempat. Nah, kalau sekarang sudah teratur. Karena kalau tidak teratur agak repot. Repotnya apa? Ini darah.
darah ini bisa busuk. Jadi kalau 2 juta orang korban, bayangkan bagaimana. Jadi sudah dirapikan sekarang. Sudah dirapikan, ada tempat khusus, sehingga banyak yang jemaah haji tidak boleh juga sembelih korbannya sendiri sekarang. Ya minimal bisa disaksikan. Ada juga sama sekali dia sudah tidak saksikan, karena biasa sama pendampingnya store ruang kan. Nah, ya mudah-mudahan jujur, semuanya jujur, tapi di mana-mana kan ada setan. Walaupun tanah haram, bukan berarti setan tidak masuk. Jadi tanah haram setan tetap ada. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam maja'a ila Makkah dahalaha min a'laha wa kharaja min asfaliha, muttafaqun alaih. Jadi kebiasaan Nabi kan orang Madinah ya. Nah, Nabi orang, jadi kalau Nabi datang biasanya dari bagian atasnya Makkah, kalau pulang lewat bawahnya Makkah, artinya ambil jalan lain. Nah, alhamdulillah kalau inilah yang difatwakan ulama-ulama sebelumnya. Sekarang kan begitu, biasanya jemaah di Indonesia kalau kita embarkasi Indonesia Timur Makassar, biasanya dari Makassar ke Medina ya berangkatnya kalau gelombang awal. Nah, baru nanti pulangnya dari Mekah ke Jeddah yang pesawat dari Makassar. Jadi jalan pulangnya kurang lebih beda. Ini mengamalkan hadis ini ya, mengamalkan hadis ini. Jadi istilahnya bukan ontanya yang beda arah, tapi pesawatnya ya. Onta kurusnya sudah jadi Airbus. Ibnu Umar radhiyallahu anhu kana la yaqulu Makkah illa ba'da biziduwa hatta yusbiha wa yataghsila wa yazkura wa zalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tidak datang ke Mekah kecuali di satu tempat di Bisa Tua untuk persiapan hatta yusbih. Kemudian di situ Nabi mandi, kemudian di situ Nabi mulai bertalbiyah. Jadi sebelum pakai ihram disunahkan. Annahu kana yukabbalu al-hajar aswad wa yasjudu alaihi, rawahu Hakim. Ibnu Abbas mengatakan bahwa mencium Ibnu Abbas mencium hajar aswad, kemudian hadis sambungannya amarahum Nabi sallallahu alaihi wasallam an yarmulu salasatan aswatin wa yamsu arba'a ma baina ruknaini muttafaqun alaih. Kemudian annahu kana idza tafa bil baiti tawaf al-awwal hab salasan wa masa arba'a. Jadi hajar aswad. Jadi Rasulullah mencium hajar aswad, ya. Nah, kemudian kata Ibnu Abbas, saya juga biasa melihat Nabi taruh apa? Kalau nggak sempat dicium, Nabi taruh apa? Model disujud, bukan disujud apa? Ya, tahinya ditaruh di hajar aswad. Nanti ada hadis-hadis berikutnya tentang itu. Al-Umar Anna Abbas bin Abdul Muttalib Umar annahu qabbala al-hajar wa qala inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u walau la anni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbaluka ma kabbaltuka, muttafaqun alaih. Jadi tentang hajar aswad ini. Jadi kata Umar, sesungguhnya saya tahu engkau sebagai batu biasa. Ya, ini hajar aswad ini. Saya tahu engkau sebagai batu biasa. La tadurru wa la tanfa'u.
kau tidak bisa memberi mudarat dan tidak bisa memberi manfaat. Nah, ini jemaah haji Indonesia kadang berkelebihan. Ya. Ini kalau ilmu tauhidnya tidak bagus, berangkat sebelum haji baguskan tauhid, baguskan salat, baguskan semuanya, baru berangkat haji, berangkat umrah, supaya jangan dari sana tambah syirik. Ya. Jadi kadang orang cium hajar aswad ini berlomba-lomba. Jadi kadang pakai ini lagi apa? Pakai mahasiswa sana ini jadi tempat pekerjaan itu. Apa istilahnya? Calo. Nah, kan calo, apalagi jadi ya kurang mereka yang bawa ya, kuat-kuat anak muda, perantara ya. Nah, jadi kata Umar, saya tahu kau batu biasa, tidak bisa memberi mudarat, tidak bisa memberi manfaat. Kalaulah saya tidak melihat Rasul mencium engkau, saya tidak akan cium engkau. Ya. Jadi tidak ada keramatnya itu, biasa saja. Jadi kalau Rasul tidak lihat saya, dia tidak cium, saya tidak cium engkau. Karena itu memang batu biasa, tidak ada hubungannya apa-apa. Kemudian di hadis yang lain ada aswad. An Abi Tufail qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu bil baiti wa yasta'limu rukna bi mahjan ma'ahu wa yukabbilul mihjan, rawahu Muslim. Nah, ini juga sahabat Tufail. Jadi pernah dia melihat Rasul tawaf sampai di Hajar Aswad. Rasul pakai tongkat waktu itu. Jadi Rasul hanya tongkatnya saja dikasih kena Hajar Aswad. Setelah itu Nabi cium saja tongkat. Nah, ini hadis sahih. Inilah jadi jumhur ulama 4 mazhab. Semua Imam Ahmad, Hanafi, Syafi'i, jadi jumhur ulama di bab haji ini tidak ada perselisihan. Maka orang yang tidak bisa masuk karena padatnya jangan dipaksa. Jadi ketika nanti kita di antara dua rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad, kita kan startnya dari rukun Yamani. Kalau tawafnya sebelah kiri dari rukun Yamani, kalau ini Ka'bah. Sebelah kiri ambil rukun Yamani, boleh kita putar. Nah, nanti pas itu kita dapat makam Ibrahim. Setelah itu nanti masuk di Hajar Aswad. Jadi kalau padat jangan dipaksa, cukup isyarat saja. Jadi cukup isyarat. Jadi 1 kali putaran, matinya di Hajar Aswad. Setiap dapat Hajar Aswad kita ada ambil isyarat saja. Cuma itu saja. Jadi tidak usah dipaksa masuk. Apalagi kalau sekarang masjid haram kan sudah bertingkat. Jadi ada juga yang tawaf di lantai atas, utamanya orang-orang yang kursi roda ya. Nah, itu ada yang tawaf di lantai atas. Jadi yang tawaf di lantai atas juga ini isyarat saja. Jadi tidak usah Hajar Aswad ini jadi sesuatu yang bagaimana ya. Nah, ini paling banyak. Begitu juga kain kiswa Ka'bah. Jadi Nabi itu kalau tawaf tidak pernah pegang Ka'bah, tidak pernah cium Ka'bah, hanya pegang ini Hajar Aswad saja. Ini kadang kita mau upaya cium itu Ka'bah, minta di situ, ya Allah kasih lagu saya punya toko. Jangan. Ini kadang utamanya orang mungkin bukan orang-orang dari selatan lah. Suku-suku saya itu paling banyak yang begitu. Jadi jangan sampai begitu. Nah, pernah juga pengalaman ada orang tua yang imam, padahal yang kita bawa imam semua. Jadi dia pergi tawaf ini kan tahiyatul masjid lah ya. Kalau di luar hubungan dengan haji, tawaf ini tahiyatul masjid. Karena masuk masjid haram tidak ada tahiyatul masjid. Tawaf 7 kali itu tahiyatul masjidnya. Jadi orang istirahat jam 2 dia pun ternyata mau gunting, mau foto itu kan kiswa. Jadi ini menjadi makanya itu kuburan Nabi sekarang sudah dulu kuburan Nabi sebenarnya terbuka begitu, boleh orang ziarah. Karena orang-orang Afrika dengan orang-orang Asia Tenggara setiap ziarah di kuburan Nabi ambil batunya, ambil tanahnya, lubang kuburan Nabi. Kenapa diambil batunya, diambil tanahnya untuk jimat? Nah, ini susahnya. Ditaruh nanti di tiang-tiang toko atau di pasar di lapak-lapaknya supaya laku katanya.
terpaksa mau dijelaskan nanti susah, nanti mereka marah. Jadi hanya saya kita sampaikan, Pak, nanti bisa-bisa Bapak Timur ini Ka'bah kejar Bapak, hati-hati. Ini Bapak, hati-hati, tidak dulu. Jadi kalau dikasih takut itu, kalau mau dibilang sirik susah kan? Susah karena mereka anggap semua yang ada di Ka'bah itu luar biasa. Padahal biasa saja. Kiswah itu diganti-ganti terus kok, sebelum orang aja ganti lagi. Nah, jadi karena mungkin ada rasa takut, bilang saya sudah kasih pulang. Jadi takut, saya bilang iya Pak, sampai di tanah air kamu dikejar Ka'bah itu hati-hati. Jadi tidak usah diambil untuk jimat, untuk apa, tidak boleh. Jadi rusak. Begitu juga yang lain-lain itu Hajar Aswad biasa. Jangan terlalu dipaksakan mau serobot. Ada biasa orang mau cuma Hajar Aswad dia rela sampai jutaan rupiah Pak. Pakai anak-anak mahasiswa atau pakai orang-orang Afrika itu biasa. Jasanya mereka tawarkan itu, dia tawarkan. Pak, mau Hajar Aswad, mereka ada satu tim sampai 6-8 orang. Jadi yang paling besar itu di belakang. Jadi kita hanya pegang pundak saja. Itu dia tabrak itu sampai di depan dia tabrak. Nanti kita cium lepas, lalu transaksi. Dibayar sampai 1-2 juta jangan. Tidak usah, tak ada apa-apa aja itu. Jadi kalau saya pergi ke sana tidak cium Hajar Aswad, tidak apa-apa. Tidak ada masalah ente mau cium atau tidak. Itu batu biasa. Nah, nanti kalau kita bahas lagi panjang Hajar Aswad, itu batu dari surga kapan-kapan kita bahas. Ya, sampai dia hitam. Nah, jadi tidak ada apa-apa. Jadi yang ada di Ka'bah itu tidak ada yang istimewa. Yang istimewa ini tempatnya kalau kita ibadah pahalanya besar. Itu bukan hanya Ka'bah, tapi tanah haram yang 60 km untuk radius. Itu tanah kemuliaan. Jadi tidak usah. Jadi kalau orang ada ilmu, pergi haji atau umrah dia tenang, enak. Jadi tidak terburu-buru, tidak berdesak-desakan, fisik juga terjaga karena ada ilmu. Jadi ditahu itu tempat-tempat yang mulia, ditahu. Ini kadang rebutan. Rebutan juga kadang orang merebutan pergi di Multazam, di tempat turunnya air itu di Ka'bah. Ya kan? Akhirnya kadang di situ langsung sumpah orang sudah injak tinggi. Kadang ada yang bisa. Jangan dipaksakan. Karena pada dasarnya betul Multazam tempat mulia. Kalau di Medina Raudah kata Nabi mulia, tapi yakinlah, ya. Kalau kita bertakwa, di mana saja kita berdoa, itu Allah pasti dijawab. Apalagi kalau di tanah haram, tidak usah ragu, tidak usah diburu itu karpet hijau itu, tidak usah diburu, tidak usah diburu. Kalau rezeki dapat, alhamdulillah, tidak apa-apa. Jangan dipaksakan. Apalagi hanya Hajar Aswad, apalagi museum itu, apa kiswah Ka'bah. Jadi kalau aku sudah selesai, belum sih mau cium, tidak usah. Baru di situ terus, ente cium terus apa yang dia bilang? Oh saya di situ semua ada minta deh. Semua saya minta rezeki, kendaraan, rumah, tambah istri semua. Tidak ada hubungannya itu, tidak usah. Nah, jadi kalau orang ada ilmu enak, ini begitu aja. Jadi itu zaman Indonesia itu tahun 80-an, 70-an. Makanya kubur Nabi, jadi sebenarnya ini Nabi bertentangan, itu sudah fatwa ulama. Karena kalau kubur Nabi tidak dibuat seperti begitu, kan tidak boleh kuburan dibuat begitu. Dan dibuat begitu parah. Utamanya Asia Tenggara, Afrika dengan orang-orang Syiah. Ya, orang-orang Syiah itu yang paling terlalu. Jadi sampai kubur Nabi itu pernah berlubang sampai 1 meter lebih. Diambil tanahnya, diambil batu-batunya. Dibagikan jimat, obat apa semua macam-macam, ya. Sedangkan jangankan kubur batu, ya maaf. Kalau ada sekarang bilang rambukkah atau apakah itu masih perlu kita pertanyakan, ya. Masih kita perlu pertanyakan sampai atau tidak. Jadi pada dasarnya bukan masalahnya boleh. Istilahnya kita tabarruk itu secara syariat boleh. Tapi kalau sahabat Nabi enak tabarruknya kan. Bekas wudhunya Nabi jelas, keringatnya Nabi, cium tangannya Nabi jelas. Tapi kalau tabarruknya Nabi sekarang agak sulit kalau cari bekas-bekasnya itu. Jadi betul-betul harus perjalanannya betul-betul sahih, karena tidak gampang itu. Ya. Sedangkan bekas-bekasnya Wali Songo saja banyak yang hoax. Apalagi Nabi 1400-1500 tahun lalu, agak sulit. Ya. Ini bekasnya ini, akhirnya nanti kita masuk dalam perkara-perkara yang syirik. Jadi Nabi ini bukan bekas-bekasnya yang mau dicari, bekas-bekasnya yang mau dicari, yang diamalkan
yang dijaga adalah sunnah-sunnahnya. Itu yang paling utama, ajarannya. Itu yang paling utama. Kemudian itu ajar aswad. Jadi jangan sampai kita anggap sebagai sesuatu yang istimewa, tidak. Jadi itu, oh dia mengeluarkan harum. Iya, setiap mau subuh kadang tengah malam itu ditambah parfumnya. Ada memang parfum kiswa, jadi harum terus. Ada memang parfumnya itu mahal. 6 cc harganya kurang lebih 2,5 juta. Itu parfumnya ada aswad memang dengan kiswa. Ya, mahal dia. Jadi jangan tertipu, kadang botolnya sama, warnanya sama, tapi belum tentu sama dia punya kualitas. Oh ini murah, hanya 15.000, jelas tidak. Karena harganya itu kurang lebih 2,5 juta. Hanya 6 mili. Nah, itu yang ditaruh di batu ada aswad. Oh harum apa dia? Wajar. Biar dia punya baju kalau dia taruh batu terus harum terus. Jadi kadang orang-orang Indonesia juga paling banyak tertipu. Kemudian orang-orang Sia kan suka yang begitu. Nah, jadi tercampur sudah budaya, adat apa semua, pelan-pelan harus dihilangkan. Yang bagus-bagus diambil, yang memang menyalahi tauhid harus dibuang. Amarahum ayyarahulu salasatan aswatin wa yamsuna arba'an ma baina arub. Nah, ini tentang batu ya. Jadi batu yang dipakai untuk ini tawaf ya. Jadi Nabi tawaf itu 3 tawaf pertama. 3 tawaf pertama itu berlari kecil. Cepat sedikit jalannya ya. Jadi kan ini Ka'bah, ini Ka'bah. Nah, jadi kita ambil dari rukun Yamani sebelah kiri badan. Jadi 3 putaran ini Nabi agak cepat sedikit. Bukan lari, jangan 2 lari. Jadi jalan agak cepat 2. Nah, di sini standar, hitungannya dari sini 2, ya ketiga. Nah, sampai di rukun Yamani yang ketiga, 4, 5, 6, 7 jalan biasa saja. Nah, bagaimana seandainya kita jalan biasa semua 77? Sah, boleh, tidak ada masalah. Hanya yang mustahab, yang biasa Nabi laksanakan, begini modelnya ya. Nah, jadi begitu kira-kira modelnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu kana idza tafa bil baiti tawaf al-awwal habba, jadi agak cepat. Salasa wa masa arba'an, dan yang 4 itu agak santai. Itu kebiasaan. Idza tafa fil haji aw umrati awwal ma yaqdama fa inna yas'a salasa wa agak cepat. Bil baiti wa yamsi arba'atun, dan yang 4 itu agak jalan biasa. Muttafaqun alaih. Nah ini lam ara Rasulullah SAW. Jadi kata sahabat Ibnu Umar, saya tidak pernah melihat Rasulullah yasta'limu minal baiti gaira ruknaini al-yamani. Saya tidak pernah melihat Rasul kalau tawaf di Ka'bah itu menyentuh apa-apa yang ada di Ka'bah. Jadi tidak ada hal yang tidak usah disentuh atau cium-cium dia seperti itu. Nabi tidak, kecuali ada aswad. Padahal Nabi tidak selamanya cium. Nabi hanya tongkatnya saja di sana. Jadi tidak disentuh-sentuh lagi Ka'bah, tidak usah rebutan masuk Ka'bah. Selesaikan tawaf. Ini baru tawaf 3 kali. Ada longgar lihat Ka'bah kosong, masuk di sana. Selesaikan saja dulu tawaf. Tidak usah dipaksa masuk. Akhirnya gara-gara masuk suka bertahan tadi. Ya, apa lagi bisa orang tua dalam rumah? Pengalaman lagi saya pernah dapatkan lagi orang tua itu kesian di kain ihramnya sudah kencing di kain ihram. Makanya setiap pagi jam 9 itu petugas-petugas apa yang siram, karena mereka tahu pasti ada yang begini-begini. Makanya kalau jam 9 pagi itu biasanya ada sedikit tempat yang bisa dipakai. Mereka bersihkan, sterilkan bagian tempat. Itu sampai bapak itu kencing. Gara-gara apa? Gara-gara mau cium itu Ka'bah. Dia berdesak-desakan, sebenarnya dia mau pergi ke buang air, dia tahan. Tolak, kencing. Jadi kalau sudah begini kan parah. Pulang lagi ke hotel, harus cuci lagi. Kain ihramnya bagus kalau ada kain ihram cadangan kalau ada. Akhirnya yang umrah tadi sudah jauh-jauh ikat ke Masjid Aisyah, batal lagi dari awal, kan rugi kan? Karena ke Masjid Aisyah
travel bayar bagus. Kalau duit kita sendiri ke Masjid Aisyah dari penginapan umpamanya ke Masjid Aisyah kita mau pergi mikat, mau pakai ihram itu kurang lebih yang paling dekat 6 kilo itu kita bayar. Bayarnya itu sampai ya kalau dapat yang baru, yang dapat tidak baru 20 real. 20 real berarti kurang lebih 80 ribu. Tapi kalau dapat supir yang baru, dia minta kita sampai di 20 real. Berarti kurang lebih 200 ribu. Kan rugi kan? Jadi kalau tidak ada ilmu bukan hanya ibadah yang tidak beres, uang juga kita rugi. Rugi kita uang. Sayang kan? Enak saja kasih keluar real, tapi nanti kita lain kalau kita hitung rupiah, aduh mahal itu. Jadi tidak usah dipegang apa-apa di Ka'bah itu. Kalau memang sampai. Kemudian ini adalah soal. Karena yuhibbu minna al-mukhlilu fala yudkaru alaihi. Wa yukabbara minna al-mukabbara fala yudkaru alaihi. Jadi di tawaf itu boleh. Jadi boleh kata-kata Allahu Akbar, fala yudkaru alaihi. Di zaman Nabi tidak ada diingkari. Oh subhanallah, alhamdulillah, Allah boleh. Jadi sementara tawaf itu subhanallah, alhamdulillah, atau rabbana atina fid dunya hasanah boleh. Jadi kata sahabat Umar di zaman Nabi tidak ada diingkari. Yang penting kalimat-kalimatnya baik, kalimat-kalimat bagus. Makanya saya bilang Rasul melakukan buku untuk balik. Kalau orang itu makanya kalau bisa jangan ini lah jangan. Tidak terlalu dianjurkan sulit jangan. Nah ini istilah Saudah ya. Ma'asal Nabi SAW fitnatnya awal fi du'afa. Jadi mutafakun ila billahi. Jadi mau pergi di Musdalifah Umwan, karena biasanya kan nanti habis salat subuh di Musdalifah. Tapi karena badannya terlalu berat, istrinya Nabi Saudah diizinkan pergi di luar. Karena jangan sampai berdesak-desakan. Kalau Rasulullah man syahida salatana hadhihi, barang siapa yang salat dengan kami di tempat ini yakni Musdalifah. Musdalifah wa waqafa ma'ana hatta tadfa wa kan waqafa bi Arafati qabla dzalika laila aw naharan faqad tamma hajjahu wa qad nafa. Jadi barang siapa yang sudah salat di Musdalifah, sudah habis wukuf, berarti hajinya sudah sah, sudah sempurna. Jadi yang lain-lain itu penambah-penambahnya saja. Ada standarnya. Kalau sudah di Musdalifah berarti sudah lewat tanggal 10 Hijriah, sudah habis semua hukumnya, berarti sudah mau balik untuk tawaf badan. Mau dilaksanakan lagi seterusnya, beberapa sunat-sunatnya boleh. Kemudian untuk melempar jumrah, untuknya melempar jumrah, lam yazalu yala tahat tarama jumratan aqabah. Jadi jumlah aqabah dulu, sampai baru berikutnya, anda ja'ala baitan yashara wa min an yamini wa ramal hajar bisabri asyatin wa jadi 7 batu. Wa kala hada makanul ladzi unzilat alaihi suratul Baqarah. Di sini diturunkan surat Baqarah. Jadi yang dilempar itu Aqabah, Ula, Wusta. Jadi yang paling penting ini nanti ada yang paling penting batunya sampai 3. Itu saja. Jadi makanya tidak usah terburu-buru terbesar-besar. Karena kalau satu batu makanya sekarang ada kantongannya kan. Ada dikasih kantongan-kantongan. Jadi jangan sampai batunya jatuh, tapi bayar enam lagi. Kalau di pasar saat ini kan bayar 6 lagi ya. Jadi jangan sampai. Enamnya itu 1 ekor kambing. Jadi jangan sampai batunya jatuh. Tapi ada juga ini tingkah-tingkah orang di lempar jumrah ini macam-macam. Orang Afrika yang juga Amerika macam-macam dari ya. Kadang sudah lempar jatuh betul lagi ke aset. Jadi itu hanya isyarat Nabi berarti bukan. Tapi setan yang ada di hati kita ini kasih bilang ya, nggak usah ditunjuk-tunjuk membantu. 700. Nah kemudian doa anda Rasulullah ini tahan dulu. Kalau sudah selesai tawaf, selesai sa'i, yang penting yang kita ingat kalau di umrah di haji, kalau memang sudah tawaf, ini kita tawaf. Selesai tawaf, ya kan? Nanti kita selesai. Ini kan Safa dengan Marwah. Ini Ka'bah, ini Safa dengan Marwah. Jadi selesai tawaf, nanti kan ada pintu masuk ke Safa. Ada pintu masuk ke Safa, jangan langsung masuk. Jadi supaya tambah amalan
Jadi minum dulu air zam-zam di sini. Di sebelah kiri ini banyak air zam-zam. Sebelah kiri sebelum masuk pintu Safa dengan Marwah ini banyak air zam-zam. Jadi Nabi sunnahkan habis tawaf minum air zam-zam baru masuk di Safa Marwah itu sa'i. Jadi manfaatnya apa? Ya, tawaf itu kan kita capek. Ya, jadi memang Nabi masih muda. Jadi paling bagus jangan terlalu usai tidak haus. Sunnah minum saja. Minum 3-4 gelas baru masuk. Ya. Nah, baru masuk ini sa'i lagi. Jadi jangan dilupa minum. Jadi Nabi setelah sa'i nanti Safa Marwah di ujung Marwah itu kan 7 kali 1, 2, 3, 4, 5 ke 7 Marwah. Setelah itu berarti sudah selesai. Di situ tahallul, di situ potong rambut itu di Marwah itu yang potong rambut. Ya, di Marwah itu dipotong rambut. Jadi Nabi sampai Nabi berdoa Allah marham muhallikin. Kalau sahabat Nabi bilang ya Allah berkahilah, berilah rahmat orang yang botak. Itu lagi-lagi ada orang yang tahallul maksudnya, cukur habis. Sahabat bertanya, ya Rasul, wal mukasyyirin, ya Rasul, bagaimana orang yang hanya juga ya Rasul, jangan hanya orang yang botak, orang yang tahallul pendek, sudah ya, potong pendek. Maka Rasul kalau salisa wal mukasyyirin. Jadi Nabi berdoa 2 kali untuk orang yang botak, ya, orang yang rambutnya tahallul dicukur bersih. Kemudian yang ketiga Nabi doa juga orang yang potong. Jadi sehingga tahallul ini kalau di zaman Nabi mungkin kita bisa botak di situ. Tapi kalau ada mesinnya bagus. Tapi kalau di sekarang ramai sekali di situ. Nah, jadi makanya biasa dibolehkan, utamanya di mazhab Syafi'i dengan Hanafi, boleh kita ambil 3 genggam saja, 3 potong. Nanti setelah itu sudah sampai di hotel selesai umrahnya, baru kasih rapi mereka. Ya. Karena ada juga biasa kalau anak muda jadi pemain-main itu, keba-keba, ya, apa namanya tuh. Jadi, kemudian istri harus sama mahramnya, jangan. Jadi istri sama suaminya atau sama anaknya. Jadi tetap aurat jangan sampai terbuka, tidak boleh. Bagaimana caranya ya? Yang bertiga. Kemudian di tempat tahallul ini hati-hati. Saya ingatkan kembali juga hati-hati. Karena apa? Ada juga joki-joki ini. Ya, nanti bahaya ini orang bayar mahal. Dia pakai jilbab besar untuk perempuan, untuk laki-laki dia pakai jubah juga. Nah, ini biasanya orang-orang dari Sudan, dari Aljazair, tapi ya rata-rata mungkin juga ada orang-orang Asia. Nah, nanti dia tawari gunting. Makanya kalau pergi sa'i, mau umrah, bawa memang gunting di tas ya. Jangan hanya fulus saja di bawah, jangan hanya gunting di bawah. Gunting bawah, supaya kenapa biasa kita susah cari gunting. Ada nanti yang tawari joki, bahkan dia tawari kita gunting. Jadi teman-teman sana yang gunting. Nanti repotnya kalau Anda terima, dia minta fulus. Agak repot itu. Biasanya juga kita namanya sudah habis umrah atau haji, kan hati sudah lembut. Jadi kita kadang tidak sadar. Ya, 100 real itu lumayan. 300.000. Yang 100 real. Jadi jangan. Dia memang sekelihatan baik menawarkan gunting atau Pak saya guntingkan. Hati-hati. Dia minta mahal. Padahal kalau di depan-depan hotel, baku tawar saja. Kurang lebih di depan-depan hotel itu tidak mahal. Ada 5 real, ada 10 real. Tidak mahal. Paling mahal itu 10 real. Kalau itu cukup. Jangan dikasih bodoh-bodoh. Kalau dia bilang cukup 100 real, nanti keluar. Jadi cari barbershop ya, barbershop yang lain ya, tempat cukur lain. Sekitar 10 real paling mahal. Jadi hati-hati tahallul, tidak bawa gunting ya. Ya tawari joki jadi repot ya. Karena di depan kamar itu sudah ada pengemis kan. Pengemis pakai jilbab, pakai cadar. Itu pengemis sudah ada. Pakai cadar sudah ada. Jadi sudah tidak steril. Jadi hati-hati kita. Makanya penting ilmu. Jadi kita sudah tahu setiap penawaran joki hati-hati. Apalagi sopir-sopir itu kan banyak juga yang paham. Ya. Jadi tahallul itu jangan. Jadi kalau tidak digunting, tidak sah karena dia masuk rukun. Tidak boleh tidak tahallul. Makanya Nabi doakan Allah marham muhallikin wal mukasyyirin. Ya Allah rahmatilah orang yang tahallul ya.
Ada masalah silahkan. Kemudian ini yang terakhir, babu fawati wal ihsan. Ini kalau terhalang atau terlambat. Jadi ada Ibnu Abbas buat hadis ini kala kad usira Rasulullah sallallahu fa'ala karasa wa jama'a nisa'a wa nahara 'alaiha hatta ihtimara amma kabila. Jadi ada yang terhalang karena sakit datang kepada Nabi, kemudian Nabi sampaikan kalian tahallul saja, kemudian setelah itu potong korbannya, kemudian aman kabilah tahun depan kau berhaji ulang. Makanya jaga kesehatan. Makanya kalau dicari haji umrah mabrur itu susah. Jadi kalau 100.000 orang ya, karena sudah begitu ada yang lambat wukuf, ada kadang di pasar, ya kan? Cari cewek, cari tikar apa semua, termasuk ada yang sakit. Jadi sudah. Nah ini kata Nabi lagi, Al-Ikrimah man kusira, siapa yang patah kakinya, ya, atau arajan atau pincang kakinya, atau sakit, wa alaihi hajja min kabil, maka dia berhaji tahun depan. Jadi silakan dia potong korbannya, dia bertahallul, tapi haji tahun depan. Apalagi kalau sakit sudah tidak ada wukuf di Arafah. Makanya itu selalu saya tekankan, jaga kesehatan. Memang yang paling bagus sebenarnya itu kita ambil haji ifrad. Ifrad itu yang paling bagus sebenarnya. Walaupun Indonesia banyak tamat. Ifrad ini apa? Kita datang itu biasanya nanti sudah tanggal 8 Zulhijjah. Jadi bagus. Ya, ifrad itu menyelesaikan haji baru umrah, jadi tidak dicampur. Jadi kita datang di Mekah itu biasanya haji murada yang undangan khusus atau mau M+ juga ada. Jadi gampang dia datang, cepat dia pulang. Itu yang paling bagus. Ya. Jadi kita datang di Mekah tanggal 8 Zulhijjah. Mekah, ya. Berarti kita berangkat dari tanah air tanggal 6 Zulhijjah. 20 dari keluarganya perjalanan pesawat 14 jam. Berarti di Jeddah atau di Madinah 1 malam. Kita langsung berangkat lagi ke Mekah di tanggal 8 Zulhijjah langsung di Mekah. 8 Zulhijjah langsung masuk tarwiyah, langsung masuk di Arafah, itu paling aman. Langsung masuk di Arafah, jadi masih sehat, kita sudah masuk di Arafah. Selesaikan Arafah semuanya, sampai tawaf, sampai sa'i balik ke Ka'bah, sampai tahallul, sampai tawaf wada, habis haji. Kata haji itu ada 5 hari saja sebenarnya. Ya kan? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sudah selesai. 5 hari sudah selesai. Nah, jadi sudah selesai. Hari ke-6, hari ke-7, boleh kita umrah sudah bebas. Nah, biasanya kalau jemaah Qurada umrah plus, dia hanya sekitar 10 hari pulang sudah. Jadi lambat datang, cepat pulang. Nah, jadi ambil yang begitu paling bagus. Jadi kita yang repotnya ini kalau kita ambil tamattu, sudah duluan datang gelombang pertama, 20 hari, 30 hari lagi mau Arafah, kita sudah ada di Mekah. Kita sudah itu agak repot, lama. Apalagi kalau pergi kuliner terus, makan daging onta, sate onta, apa itu habis selesai. Pas masuk 8 Zulhijjah, demam, dingin. Nah, jadi jaga kesehatan. Daripada sia-sia, karena banyak itu jemaah Indonesia, pendamping juga sudah tidak mau sampaikan karena mahal kan. Maksudnya ongkosnya mahal, kalau bilang ente punya haji tidak sah, kesian. Jadi tinggal ya, diserahkan sama Allah. Ya, betul Pak. Nah kemudian kalau mau salat di hotel, salat di Mekah, jangan di hotel-hotel Madinah. Di Mekah boleh, tetap 100.000. Karena di hotel-hotel Madinah, biasanya hotelnya Indonesia itu agak jauh. Jadi belum tentu kena tanah haram. Nah, kalau hotel Madinah sudah jelas, karena radius Mekah, radius 60 kilo tanah haram aman. Di hotel mana saja kita dapat 100.000 per hari. Sama saja. Jadi jangan memaksakan pergi siang-siang pergi sembahyang di Ka'bah. Boleh jangan di hotel saja. Ada lagi silakan.